Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 1 atau semester ganjil. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat karena kalian sudah masuk ke kelas 11. Semoga dengan kalian naik kelas 11, kalian belajarnya tambah rajin ya. Hari ini kita akan memulai mengenai tentang konsep hak dan kewajiban manusia. Nah, kita mulai dari hak dan kewajiban manusia. Di sini ada beberapa kegiatan pembelajaran, yaitu kita akan menonton video dulu agar kalian lebih semangat belajarnya ya. Oke, kita klik video. Kita cari videonya. Pertama kita akan memulai dengan menyanyikan lagu daerah Yamko Rambe Yamko. Dengarkan baik-baik. Sudah kan? Kalau kalian sudah mendengarkan lagu daerah Yamko Rambe Yamko, artinya kalian harus lebih semangat untuk melaksanakan pembelajaran PPKN. Kita mulai dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Di sini ada 5. 1. Mampu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mampu bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, mampu memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia secara konkret yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, mampu mengaitkan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia secara konkret atau nyata yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima, kalian harus mampu menyampaikan pendapat tentang fakta atau kejadian konkret yang berhubungan dengan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita lihat peta konsepnya dulu ya. Di sini ada hak dan kewajiban. Nah, lihat hak. Di sini hak terbagi. Kita akan belajar mengenai makna hak asasi manusia, ciri-ciri hak asasi manusia, dan macam-macam hak asasi. Sedangkan kewajiban, maknanya dulu kita harus tahu apa sih makna kewajiban asasi, terus macam-macam kewajiban, serta kita hubungkan antara hak dan kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban manusia itu apa sih? Nah, kita akan ketahui di slide selanjutnya. Yang pertama, hak asasi manusia. Kira-kira apa ya hak asasi manusia itu? Kita lihat pengertiannya.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Ini kita garis bawahi, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Jadi yang melindunginya bukan hanya negara, hukum, dan pemerintah ya, tetapi setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi tadi yang di Ibu garis bawahi tolong kalian pahami. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri hak asasi manusia. Padahal tadi dari pengertiannya saja kita sudah tahu ciri-cirinya, tapi Ibu akan lebih jelaskan di sini ya. Ini ada 4. Pertama, hakiki. Apa sih hakiki itu? Hakiki adalah hak semua asasi manusia yang telah ada sejak lahir. Artinya, kalian sebagai manusia, kalian pasti memiliki hak asasi manusia. Tapi perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya sejak lahir, melainkan sejak dalam kandungan pun kalian sudah memiliki HAM. Karena apa? Bayi dalam kandungan sudah memiliki hak hidup. Maka dari itu, pelanggaran terhadap aborsi manusia itu dikenai hukuman karena bayi dalam kandungan sudah memiliki hak asasi manusia, yaitu hak hidup. Paham? Kedua, universal. Berlaku untuk semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Artinya universal ini mendunia. Semua orang, semua warga negara manapun dari negara A sampai Z, semuanya memiliki hak asasi manusia. Tidak ada terkecuali. Dari kalangan bawah sampai atas semuanya memiliki. Maka dari itu tidak ada yang boleh melanggar HAM. Ketiga, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Yang namanya HAM, tidak ada satupun orang yang bisa mencabutnya sekalipun dia adalah penguasa. Yang bisa mencabutnya siapakah? Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan sampai sesekali kalian mencabut HAM orang lain karena itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat. Terakhir, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak. Jadi yang namanya hak asasi manusia itu semua orang punya. Jadi tidak bisa itu dibagi kepada yang lainnya karena semua orang sudah punya. Paham? Lanjut, macam-macam hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99 tentang HAM, di sini ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak hidup. Kalian punya kan hak hidup? Jadi kalau ada yang melanggar hak hidup kalian, artinya orang tersebut sudah melanggar HAM kalian. Kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Maka dari itu, setiap pasangan dapat untuk menikah, tetapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi, siapapun boleh menikah, siapapun boleh memiliki keturunan, asalkan sudah memenuhi umur dan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Jangan kalian masih sekolah mau berkeluarga. Ketiga, hak mengembangkan diri. Kalian memiliki hak mengembangkan diri kan? Maka dari itu di sekolah itu ada yang namanya eskul.
untuk kalian mengembangkan diri kalian secara non-akademik. Keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap orang berhak untuk diberikan keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa aman. Ketujuh, hak atas kesejahteraan. Kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Artinya di sini kalian bisa sama haknya, bisa menjadi presiden, wakil presiden, bisa DPR, DPRD, ataupun jabatan-jabatan pemerintah lainnya. Hak wanita dan hak anak. Nah, itu adalah ke-10 macam-macam HAM. Lanjut ya. Sekarang kewajiban asasi manusia. Maknanya terlebih dahulu. Apa sih makna kewajiban hak asasi manusia? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya kalau melaksanakan kewajiban itu tidak boleh asal-asalan karena di sini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Tolong ini digarisbawahi. Apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Ingat ya, dari pengertian ini, jika kewajiban tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya hak asasi manusia. Jadi mana dong, hak dulu atau kewajiban dulu? Macam-macam kewajiban asasi manusia. Di sini ada 3 poin ya. 1. Wajib patuh pada setiap peraturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap ya. 2. Wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kalian punya kewajiban sebagai warga negara yang baik, kalian juga harus ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, kalian sebagai siswa apa ya kewajiban untuk pembelaan negara? Dengan secara sederhana, dengan kalian belajar PPKN, ini juga sudah merupakan ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kalian ikut eskul juga sama. Kalian belajar sungguh-sungguh jadi anak sukses, jadi anak yang dibanggakan oleh negara ini, kalian juga sudah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi tidak harus kalian memegang senjata untuk membela negara. Dengan kalian menciptakan diri kalian dengan kualitas yang bagus, menghasilkan generasi yang baik untuk negara ini juga sudah merupakan pembelaan negara, usaha pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Di samping hak kita, ada hak orang lain yang harus kita hormati. Artinya kita memiliki hak, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain. Contohnya, orang lain kita punya hak mendengarkan musik di rumah, karena itu rumah kita pertama. Kedua, kita juga punya alat musik sendiri, sound sendiri, tetapi tetangga sebelah kalian punya hak juga untuk tidak kebisingan. Artinya kalian punya kewajiban untuk menghargai hak tetangga kalian. Nah, di sini ada contoh hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini gambar pertama, kalian punya hak untuk berbelanja, tetapi kalian juga punya kewajiban untuk membayarnya.
Kedua, anak punya hak untuk dirawat oleh sang ibu. Tapi nanti sudah tumbuh besar, dia juga punya kewajiban untuk menjaga ibunya yang sudah tua nanti. Jadi antara ibu dan anak tetap ya punya hak dan kewajibannya. Yang terakhir, kalian punya hak untuk belajar. Kewajibannya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang sangat bagus. Kalian tetap wajib sekali untuk kalian belajar. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia apa ya? Kira-kira tadi di slide sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Coba kita lihat di slide sebelumnya ini. Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi antara hak dan kewajiban asasi itu saling berkaitan. Hubungannya apa? Ketika kalian menuntut hak, kewajiban harus dilaksanakan. Kalian sudah melaksanakan kewajiban, artinya kalian bisa menuntut hak. Tapi kalau belum, artinya hak kalian juga tidak bisa untuk kalian tuntut. Nah, itulah hak dan kewajiban memiliki hubungan sebab akibat yang dimaksud dengan hubungan kausalitas. Kalau satu dikerjakan, yang satu bisa diambil. Kalau satu tidak dikerjakan, yang satunya tidak bisa kita tuntut. Paham? Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu Ratna, sekarang kalian waktunya untuk kita melaksanakan tugas individu. Namanya tugas individu artinya kalian mengerjakan secara individu ya. Di sini ada 4 pertanyaan yang Ibu Ratna berikan. Silahkan kalian tulis di buku PPKN, buku catatannya, tulis tulis soalnya terlebih dahulu baru jawab ya. Pertama, coba kalian rumuskan sendiri definisi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Jadi menurut kalian apa sih hak asasi manusia itu? Apa sih kewajiban asasi manusia itu menurut pengertian atau definisi sendiri? Silakan buat pengertian sendiri ya. Bukan melihat dari internet, tetapi sepemikiran kalian, apa sih hak asasi manusia? Apa sih kewajiban asasi manusia? Paham? Kedua, apakah hak dan kewajiban apakah hak dan kewajiban selalu beriringan? Berikan penjelasanmu, silakan. Ketiga, antara hak dan kewajiban mana hal yang lebih dahulu? Silakan jelaskan. Keempat, jelaskan dan berikan 3 contoh pelaksanaan dan kewajiban dalam sehari. Keempat, jelaskan dan berikan 3 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pahami soalnya, silakan tulis pertanyaannya dan jawablah pertanyaannya di buku catatan PPKN. Setelah itu kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom masing-masing hari ini. Ibu tunggu pukul 12 malam paling lambat. Yang tidak mengerjakan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan atau lebih dari jam 12 malam hari ini, artinya Ibu anggap kalian tidak
mengikuti pembelajaran PPKN hari ini. Mengerjakan tugas tepat waktu artinya kalian mendapatkan kehadiran 1 kali. Paham? Kerjakan tugas individu dengan benar, dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa ya. Nah, di sini ada kata-kata mutiara. Pendidikan adalah jembatan untuk meraih kesuksesan dari Asri Ainiyah. Jadi kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian akan meraih kesuksesan di hari nanti. Terima kasih. Itulah penjelasan mengenai makna hak dan kewajiban asasi manusia. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Silakan jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugasnya, dan kalian juga jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen channel YouTube Ibu Ratna ya. Jangan lupa karena setiap pembelajaran akan Ibu sampaikan videonya di channel YouTube Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ibu. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Salam Pancasila dari Ibu Ratna Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.